Perkenalkan, nama saya Irene Manurung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengendalian keuangan. Langsung saja materi pertama, yaitu tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat ini mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan, pengambil pengelolaan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Misalnya saja dalam bulan September tahun 1989, Copia Corporation tidak melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. Selanjutnya, pengendalian keuangan. Definisi pengendalian keuangan telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak mereka, berharap suatu instansi dipilih. Arah utama dari literatur akuntansi belakangan ini hanya mengutamakan asumsi-asumsi terhadap pengendalian keuangan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu evolusi pemikiran dan suatu perluasan lingkungan yang mempengaruhi akuntan dan disiplin akuntansi. Selanjutnya, pengendalian terpadu. Pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi. Subsistem normal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, sistem pengendalian harusnya terstruktur dan berkelanjutan, tapi desain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Pendekatan informal merupakan sesuatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian yang tinggi, bertujuan untuk mempertimbangkan variabilitas anggaran laporan-laporan akuntansi. Biaya standar pertanggungjawaban merupakan contoh dari pendekatan formal. Faktor-faktor kontekstual. Konteks bagaimana digunakan dalam bagian ini mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Proses dalam mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual dapat yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer, seperti apakah dapat seorang manajer lebih penting dibandingkan dengan pendapat manajer lain. Pada bagian ini, faktor konteks ukuran, stabilitas lingkungan, motivasi keuntungan, dan faktor proses yang akan didiskusikan. Lalu, pertimbangan-pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menemukan hubungan sebab akibat yang dapat dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian, suatu evolusi yang pragmatis terhadap keberhasilan secara kolektif seharusnya dapat menilai pencapaian keuntungan yang terjadi. Lalu, pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dalam respon kebutuhan konsumen. Namun, mengejar peluang dalam menetapkan bisnis pada risiko besar menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan integritas perusahaan. Beberapa pengendalian yang dapat diterapkan yaitu yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik, yang kedua sistem kepercayaan, ketiga sistem batasan, empat sistem pengendalian interaktif, dan yang terakhir penyimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.